Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 191700510668 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pendata obat yang masuk ke dalam box obat dan program antrian rumah sakit. Di sini terdapat 3 kelas, ada header queue, header stack, dan program mainnya. Pertama kita akan membahas tentang header queue. Queue atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki head di mana data dikeluarkan atau DQ dan tail di mana data dimasukkan atau NQ ke dalam antrian. Queue atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Di sini maks antriannya adalah 15. Di line 6 sampai 9 terdapat deklarasi struct queue. Pada struct ini mendeklarasikan data atau head and tail bertipe integer serta variabel A integer max. Pada line 12 sampai 16 terdapat fungsi isEmpty untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Indikator bahwa queue itu kosong adalah nilai dari head dan tailnya adalah -1. Pada line 17 sampai 21 terdapat fungsi isFull untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Di mana jika data lebih dari atau sama dengan 14, maka dia akan mengembalikan nilai true. Sedangkan jika data sama dengan 0, maka antriannya kosong. Pada line 23 sampai 31 terdapat deklarasi prosedur NQ di mana NQ digunakan untuk memasukkan data ke dalam antrian. Jadi, sebelum memasukkan data ke dalam antrian, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah antrian sudah penuh atau belum. Apabila antrian belum penuh, maka kita diminta untuk memasukkan data. Setelah itu, keluar output nomor data atau input yang dimasukkan sebelumnya masuk ke dalam antrian. Apabila antrian sudah penuh, maka dia akan mengeluarkan output antrian sudah penuh. Pada line 33 sampai 42 terdapat deklarasi prosedur DQ, di mana DQ itu digunakan untuk mengeluarkan data dari antrian. Pertama kali, kita perlu memeriksa apakah terdapat data dalam antrian atau tidak. Jika tidak ada, maka dia akan mengeluarkan output belum ada antrian. Sedangkan kalau terdapat data dalam antrian, maka dia akan menggeser data ke antrian paling depan dan menimpa data yang keluar dari antrian yang paling depan. Lalu mengurangi satu nilai paling belakang dengan fungsi for. Di sini dia akan mengeluarkan output antrian nomor input yang sudah dimasukkan, silakan menuju ke ruang dokter. Di mana pada line 37 ini itu akan menggeser antrian data ke head. Lalu pada line 38 sampai 42 menempatkan tail pada data terakhir yang digeser. Kemudian pada line 45 sampai 57 untuk menampilkan antrian. Jika tidak terdapat antrian, maka dia akan mengeluarkan output jumlah antrian 0 atau antrian itu kosong. Apabila terdapat data dalam antrian, maka dia akan menampilkan data yang ada pada antrian menggunakan looping for dengan mengeluarkan output jumlah antrian yang tersedia. Lalu di sini ada header stack. Istilah stack dalam C++ adalah tumpukan. Tumpukan adalah metode peletakan beberapa data di atas data-data lain. Stack mempunyai konsep last in first out atau masuk terakhir keluar pertama. Di sini maksimal tumpukannya adalah 15. Pada line 6 sampai dengan 9 terdapat deklarasi struct stack. Pada struct ini mendeklarasikan data atau top bertipe integer serta variabel A bertipe integer untuk maksimal tumpukan. Nilai top yang menunjukkan -1 adalah data yang akan dimasukkan dalam array pada indeks ke-0. Jadi, pertama kali proses compile atau run yang tadinya bernilai -1, lalu membuat program yang langsung menambahkan 1 menjadi 0. Pada line 12 sampai 16, terdapat fungsi isEmpty untuk mengecek apakah tumpukan itu kosong atau tidak. Indikator bahwa stack itu kosong adalah bernilai -1. Pada line 18 sampai 22,
Terdapat fungsi is full untuk mengecek apakah tumpukan sudah penuh atau belum, di mana jika data lebih dari atau sama dengan 14, maka dia akan mengembalikan nilai true. Sedangkan jika data sama dengan 0, maka tumpukannya kosong. Pada line 23-34, terdapat fungsi push untuk menambahkan data ke tumpukan atau array yang sudah dibuat pada variabel sebelumnya. Pada kondisi if, itu memeriksa bahwa jika nilai top sama dengan maksimal min 1, maka akan mengeluarkan output box sudah penuh. Sedangkan jika kita pertama kali run program nilai, topnya itu kan min 1, dan max itu sama dengan 15 dikurangi 1, jadi 14. Nah, apakah min 1 dengan 14 itu sama? Pasti beda. Jadi, program akan menggunakan perintah else yang berfungsi untuk menumpukan data ke array. Terdapat kode data plus plus atau top plus plus, artinya menambahkan indeks array. Kemudian di sini, pada line 36-46, terdapat fungsi pop untuk mengurangi atau mengambil data pada tumpukan atau array paling terakhir ditambahkan sebelumnya. Tentunya sesuai dengan konsep last in first out, yaitu terakhir kali masuk maka pertama kali yang keluar. Pada kondisi if, untuk memeriksa bahwa jika nilai top sama dengan min 1, maka akan mengeluarkan output box masih kosong. Pada kondisi else, untuk mengambil data yang paling terakhir dimasukkan menggunakan looping for. Pada line 48-61, untuk menampilkan tumpukan. Jika tidak terdapat tumpukan, maka dia akan mengeluarkan output total obat sama dengan 0, obat itu kosong. Apabila terdapat data dalam tumpukan, maka dia akan menampilkan data yang ada menggunakan looping for dengan mengeluarkan output total obat yang tersedia. Lalu di sini ada program mainnya. Setelah semua data, variabel, dan fungsi selesai kita deklarasikan dan diinisialisasikan, selanjutnya kita bisa membuat menu dengan looping do while dan dengan switch case di dalamnya. Menggunakan do while agar program terus mengulang selama syarat dalam while itu terpenuhi. Di sini terdapat menu start dan menu queue, di mana pada line 9 sampai 10 menampilkan pilihan menu. Jika user memilih pilihan pertama, maka jalankan fungsi push dengan memasukkan obat. Pilihan kedua akan menjalankan fungsi pop dengan mengeluarkan obat. Pilihan ketiga akan menjalankan fungsi display untuk menampilkan tumpukan. Jika user memilih pilihan selain 1-3, maka while akan berhenti menampilkan menu dan program akan ditutup. Sedangkan pada line 17 sampai dengan 21 merupakan menu program antrian rumah sakit, di mana pilihan pertama akan menjalankan fungsi NQ dengan mengambil antrian. Pilihan kedua akan menjalankan fungsi DQ dengan memanggil antrian, dan pilihan ketiga akan menampilkan antrian yang tersedia. Jika user memilih selain pilihan 1-3, maka while akan berhenti menampilkan menu, dan program akan ditutup. Kemudian, kita dapat mengulangi program tersebut kembali dengan memilih angka 1 atau ya pada pilihan pilih program lagi. Jika tidak, maka kita pilih angka 2 atau 0. Di sini kita coba running programnya. Di sini terdapat dua pilihan untuk pendata obat atau antrian rumah sakit. Kita coba pilihan pertama, pendata obat. Di sini total obat sama dengan 0, obat itu kosong karena kita belum memasukkan data. Di sini kita pilih 1 untuk masukkan obat, masukkan nomor obat. Di sini akan keluar total obat itu ada 1, obatnya 1, 2, 3. Kemudian sini kita coba masukkan obat lagi, masukkan nomor obat. Nah, di sini total obatnya itu 2, ada 2, 3, 4, dan 1, 2, 3. Lalu kita dapat keluarkan obat dengan mengklik nomor 2. Jadi total obatnya sisa 1, yaitu obat 1, 2, 3. Lalu sini kita keluar. Pilih program lagi, kita pilih 1, ya. Di sini kita coba program antrian rumah sakit. Pertama, kita ambil antrian dulu.
Jumlah antriannya di sini 1, antriannya ada 1. Kemudian kita ambil antrian lagi. Di sini jumlah antriannya 2, ada antrian 1 dan 2. Lalu kita coba panggil antrian, maka jumlah antriannya sisa 1, yaitu antrian 2. Lalu, di sini kita keluar. Jika sudah tidak ingin mengulangi program, maka kita bisa memilih no. Maka program akan ditutup. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.